tempat yang tepat untuk berbagi. Halo Sobat Ngopi, ketemu lagi dengan kami, saya Bang Najib dan di episode ngaji. Lanjutan dari bab apa ini? Tentang tata cara jima ya. Yo, harus Oh, macul. Rahasia waktu macul. Ya apa? Wes ono pandangan tentang macul. Enggak, aku sebelum kita bahas ke macul, aku punya baju baru. Mbok flexing mana? Oh iya, ini gambarnya One Piece terus ini kata-kata mutiara. Ya isinya, waktu kecil aku susah makan. Sampai akhirnya dengan susah payah aku mencintai makan. Pas udah ahli makan malah dibully. Ya nek ahli makan terus kepolen yo akhirnya karena yang ini iki, Pak. Ya kan dikongkon biyen. Ah tah angel temen mangan. Oh, biyen berarti kuru. Kayak mangan. Kayak aneh. Wis lali yo. Iya lali kan. Aku ya lali tau kuru taga. Dan sebelum kita masuk ke bab selanjutnya, aku mau membahas dulu satu hal. Kemarin kan di video sebelumnya kan ada yang tanya Ya apa itu pertanyaan nih? tentang kalau cewek, Oh iya. itu sebenarnya gimana sih? Butuhnya kan ngomong, ya wes sing wedok gak perlu mempersiapkan apa-apa. Sing penting umure cukup, Iya. aturan negara cukup. Tapi itu kan disclaimer-nya gue tak kei. Disclaimer apa? Disclaimer sing lanang kudu bener-bener tegen. Iya. Lali wingi ku ya. Ya bukan sengaja, bukan lali, Sengaja. sengaja. Dadi wong cek rada menghujat Didi. Mosok enak ngono enggak, ketika si cowok emang bener mereka paham hak-haknya, kewajiban-kewajibannya paham banget. Dan secara keilmuan mereka udah wis mentok. Ya sing wedok mek butuh ngono tok. Ya, dan minimal ketika misalnya sing lanang durung siap macam-macam, minimal mau belajar dulu. Iya, harusnya. Tapi ketika ini wong normal awam-awaman yo, yang paling dibutuhkan kemampuan untuk berkomunikasi. Itu paling penting. Kemampuan untuk saling mendengarkan. Bukan hanya cowok harus bisa mendengarkan, si cewek pun harus bisa mendengarkan. Kemampuan memahami, kemampuan untuk mengontrol. Pakai R ya? Ya, hati-hati. Kontrol. Iya. Kalau pelat gak bisa ngomong R, ya minimal L lah. Iya, kontrol. Soro nek pelat R. Kontrol. Iki ketika pembahasan tentang syarat-syarat pernikahan ya. Ya, kemarin kan di undang-undang kan jelas ada revisi kemarin. Ada ralat dari saya kurang baca mungkin. Ternyata di UU nomor 16 tahun 2019 tentang revisi atas Undang-Undang nomor 1 tahun 74. Usia pernikahan dibatasi kalau di Undang-Undang nomor 174 itu di bawahnya 20, di bawahnya 16-an kalau putri. Kalau di revisinya sama-sama umur 19 minimal. Ya. Kemarin kita kurang baca literaturnya. Makanya kan enak ya jeneng wong awam yo. Iya, gak salah. Yo salah, didik yo wajar, kita bukan nabi, kita gak maksum. Santai. Jadi itu, kemampuan berkomunikasi tujuannya apa? Ketika si cowok keadaan capek. Terus moro si cewek moro-moro minta sing aneh-aneh. Pasti ngegas. Dan di situ komunikasi dibutuhkan. Iya. Dan tolong ketika misalnya curhat sama pasangan, hindari norma. Norma sing apa itu? Norma kesusilaan. Berarti ya. Ngomong noroso. Kalau misalnya dianggap pasangan kita gak mampu mendengar kejujuran kita, cari orang yang mampu, tapi profesional. Ya. Ojo ngalek konco. Ya. Sing iso nyaman no. Itu ya nanti bahaya. Ngarai pasangan jenengan ke gondol kalap. Jadi itu, cari profesional, bisa ke psikolog. Orang ke psikolog nggak harus gila. No, nggak harus ODGJ. Ketika kamu merasa punya gangguan rasa, kok misalnya jasa gendut, itu kan biasa toh. Tapi kita iso sampai mangkeli jero, berarti kok ada masalah. Ada masalah di dalam kejiwaan kita. Ya. Jadi itu datang aja ke psikolog. Dan ada satu lagi yang mungkin menurut beberapa referensi yang saya baca dan saya dengar. Ini wanita itu butuh dimengerti loh ya. Ingat, laki-laki itu hanya bisa paham.
untuk mengerti, dia perlu belajar lagi. Tapi kalau perempuan, kan perempuan pengen dimengerti ya. Laki-laki mau dipahami dan perempuan sulit untuk memahami. Mudahnya dimengerti. Mengerti. Tapi gini loh, kalau menurut aku pribadi, dari pengalamanku ketemu beberapa orang, yang gak stuck itu bahasa komunikasi yang sama. Si apa? Jadi sing lanang gawe kode-kodean, sing wedok kode-kodean, encoder beda. Lah. Dekodere beda. Ya. Sing wedok ngekek kode kedip-kedip dikira apa? Dikira kelilipen. Iya, padahal dia ngekek kode apa. Sing lanang dehem-dehem dikira ceguen. Nah. Iya. Ya makane ngatur orang frekuensi ya jelas ya. Makane ketika awal-awal menikah atau berhubungan, ya wis ngomong aja. Seliterally itu. Sejelas iku, sesorih iku. Fungsine biar next itu paham. Kalau misalnya di kode pun iku wis ngerti. Aku lek ngode ngene maksudku gini loh. Berarti kan ada pembicaraan di awal bahwa nek aku ngode ngene, gawe nek koder sing iki. Iya, karena kalau enggak gitu kan kita juga enggak dibesarkan di orang tua yang sama. Betul, gaya pendidikan yang beda juga. Gaya komunikasi rumah yang beda. Itu harus disamakan dulu. Sing biasanya sing paling sulit adalah ketika rumah tangga dibangun oleh orang yang tidak saling mengenal itu, dan apa namanya sing perempuan gampang baper, Pak. Baper meneng nih lho sing soro. Tidak saling mengenal. Ono sing wis pacaran suwe dut. Oh iya, Deng. Ono ceritane iku ya. Iya. Walaupun makanya kan butuh kejujuran, berarti. Betul. Di lama masa mereka pacaran, kejujuran juga ono. Ada yang ditutupi tetap. Iya. Padahal kalau kita wis ngomong suami istri ku partner. Betul, partner. Bukan majikan bawahan, bukan antara tuan dan budak, partner. Suami istri, teman, terus kakak adik. Fungsinya kan seperti itu. Iya, makanya kadang-kadang dan kebiasaannya ada di saya sendiri itu dulu. Dulu itu aku lebih nyaman sama koncoku daripada keluargaku. Kenapa? Aku merasa ketika harus jujur dengan keluarga itu akan dijudge, akan dihukum, akan disakiti. Ada ketakutan seperti itu. Iya, akhirnya lebih menutupi kalau sama keluarga, tapi sama konco los. Karena kan merasa sama konco nothing tulus, aku kelangan konco kon, aku akan iso golek maneh. Padahal kan sebenarnya konsepku kebalik. Harusnya lebih dekat ke keluarga. Kan? Iya, kita lebih telanjang ketika sama keluarga. Wah, ngomong no telanjang, apalagi pasangan suami istri kan ya. Iya, harusnya ngomong no los-losan omong. Harusnya kalau misalnya pengen dimengerti atau dipahami, itu ngomong apa adanya aja. Iya. Gak usah ngeplak-ngeplak tolong. Ngomong apa adanya aja. Wong telanjang secara fisik aja terjadi. Iya. Apalagi harus telanjang secara pembicaraan. Makanya itu dibutuhkan untuk menjaga stabilitas rumah tangga. Walaupun nantinya harus ditakdirkan berpisah. Misalnya. Tapi aku yakin ketika orang itu komunikasinya tuntas, berpisah pun api-api. Yo, kita nikah karena takdir pangeran, mau apapun jalarane, asare mau lihat apapun, dan kita dipisahkan karena takdir pangeran. Karena kita udah berusaha ternyata kini gak ketemu titik ya wes. Dan itu pun ketika mau rujuk pun lebih gampang. Ya karena sudah ada komunikasi di awal. Komunikasi yang enak. Jadi ini berlaku general sih, bukan hanya untuk cewek aja, bukan hanya untuk para calon istri atau para istri, tapi juga para suami. Kemampuan mendengarkan dan kemampuan berbicara apa adanya itu dibutuhkan. Sampai pasangan terdekat aja kini. Iku bojo itu kan istilahnya. Lek wong Jawa ngomong garwo, sigarane nyawa. Ngeri ya nek istilah Jawa ya. Sigarane nyawa kan berarti dia itu seinternal itu, dia sedalam itu. Kalau sama diri sendiri aja berbohong, gimana sama orang lain? Betul. Kalau sama diri sendiri aja kita masih bertopeng, kita masih munafik sama diri sendiri, gimana sama orang lain? Jadi yang perlu dipersiapkan kemampuan komunikasi itu. Kita nggak harus ngomong loh, kulo harus berubah jadi ekstrovert dong, misalnya dia introvert. No. Ya kamu tetap introvert. Karena si suamimu kan adalah kawasan privat juga toh. Iya.
bagaimanapun dia ada pribadi yang lain. Iya. Walaupun suami istri adalah sigaran nyowo, karena sigaran loh ya. Iya, bukan sigaran, utuh. bukan utuh. Maka harus ada privacy Iya. tetap. Tapi kalau bisa, dan dia tuh separuhnya ini buka semuanya. Iya, kan misalnya ngomong privacy utuh untuk diri sendiri. Jadi sebenarnya privacy yang lebih dekat lagi itu ya sama suami atau sama pasangan. Bukan Ojo sama ambek orang lain. konco, ojo ambek sekretaris. Nek sekretaris biasanya Dadi jodul. judul novel wah kayak Oh Pak. iya, sekretaris. Sekretarisku. Ternyata saat bekerja tambah jeru. tambah melebar nyeritain novel Pak. Dan karena kita udah bahas ini, sekarang kita akan balik lagi ke topik utama kita. Lanjutannya yang kemarin. Ya, kemarin kan setelah barang siapa jima serta bertanya tentang perbekalan untuk suatu perjalanan, maka anaknya menjadi pembohong. Betul. Jadi tengah-tengah lagi dole nih jima. Waduh, ya apa? Sangun ono tagak lah. Aku ngerti, tapi mungkin Iya, terjadi. iya. Selanjutnya, Mungkin saja. barang siapa jima di bawah pohon yang biasanya berbuah, maka anaknya akan tewas karena besi atau tenggelam atau tertimpa pohon. Semua ini tadi memandang dari segi yang paling banyak kebanyakan atau tajribah. Dan ini disclaimer, kita kembalikan ke disclaimer awal. Ini yang berpendapat adalah ulama ahli hikmah. Ahli hikmah, itu menurut sering kali terjadi. misalnya ono kejadian iki lho, emang biyen iki apa sih? Nah, ya. Kulo ndamel ning sore wit. Ya nek gawe anak, dadi nek kapan kan ya gak ero sajane. Makanya perlu dihindari perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan pendapat dari ulama ahli hikmah. Iya, jadi ini bukan 100% benar, tapi juga bukan 100% salah. Tapi karena apa salahnya dihindari? Dari kebiasaan. Beliau itu ngomong dari kebiasaan. Dan ini para ulama berkata, dan disarankan bagi suami, terutama yang baru saja melakukan akad nikah atau menjadi pengantin baru dan akan melakukan macul untuk melakukan 4 perkara. Apa? Yang pertama, memegang kedua tangan istri. Oh ya. Cekelan tangan lah. Kan biasanya ngono ngejer. Ndredeg. Aku karo ya. Nggak ngerti biasanya. Ya kan ojo misalnya orang pacaran naik. Iya. Kan dia ngejer. Iya. Apa pernikahan. Dan ini pernikahan kan istilahnya harapannya lebih abadi lagi. Karena gini, pegang kedua tangan kan sebagai bentuk dari awal komunikasi awal ya. Iya. Komunikasi awal. Dan biasanya kan cegak ndredeg. Saling misalnya pegangan tangan dan ketika berpegangan tangan iki denyut jantungnya berkoneksi biar seirama. Yes. Asik. Yang kedua, memegang lambang OSIS. Oh, lambang OSIS sih kok di saku ya. Iya. Area-area dekat saku gitu ya. Soalnya nang kene terlalu tulisannya memegang dada istri kan sawangane. Oh, nek dada kan gak apa-apa. Dodo. Dada kan sini. Oh, nyekel dodo ngene ya, sing tengah ya. Tengah. Ya, duduk aksesorisnya ya. Soalnya ngomong dada iki lho ya. bayanganku langsung lambang OSIS. Dada kan hubungannya dengan detak jantung juga toh. Oh iya. Untuk koneksi istilahnya ketika misalnya detak jantungnya berlebih yo dijogo titik. Iya, dilor didokno titik. Nah, itu. Terus mencium kedua pipi istri. Mencium pipi loh ya, ojo kesusun jilat. Semakin malam. Ngomong nyium pipi merentau, wilat-wilat kan ya masalah. Jombul. Iki mang kan disarankan untuk pengantin baru loh. Iya, pengantin baru. Lah sing lawas juga bisa apal. Mau nyecek. Terus yang keempat adalah membaca basmalah ketika akan bersetubuh. Soalnya maknanya basmalah sendiri kan itu kayak misalnya kita mau podcast nih. Kita bismillahirrahmanirrahim. Ngelakoni sapa ingsun. Ing dalam podcast
podcast. Kelawan nyebut untuk apa istilahnya memperlurus niat lah. Iya, jadi untuk ketika kita membaca basmalah itu kita sama dengan menata di dalam hati kita melakukan apapun itu. Kayak podcast, makan, apalagi bersetubuh. Karena bersetubuh untuk dengan disclaimer suami istri ya. Iyalah. Kondang ilegal tetap basmalah. Kayak mendem ngono bismillahirrahmanirrahim ngono lho ala re. Kamu nenggak arah dalam nama Allah. Terus ini ada lanjutan dari hadis yang menyatakan barang siapa yang menjimak istrinya pada saat haid, maka orang tersebut seperti jima ibunya sebanyak 70 kali. Dan disarankan pula bagi pengantin baru, terutama suami setelah selesai akad nikah dan masuk ke kamar pengantin untuk bersalaman dengan istri. Dan barusan ono suarane pada gau pede, muga-muga gak bocor. Oh iya. Kok mang ngarep-ngarep yoan. Dan masuk kamar pengantin untuk bersalaman dengan istri, sedangkan tangan kiri memegang dahi istri sambil mengucapkan doa. Ayo jenengan wacana, karena kan kene kurang tahu sok. Lah misalnya aku sing mojo terus aku ndredeg kepingin. Masalah. No wakalan iki. Sing bagian mojo kan Riko ja. Duh wis talah. Hos, mosok kok hos re diperkosa tau terus iki lho. Tolong. Doa ini nek diperagakno kan gini, salaman, tangan ini kan ngambung tangan ya yang perempuan ya. Terus tangannya mbek bathuke kene kan ya. Karo maca Allahumma inni as'aluka Allahumma inni as'aluka khairaha wa ma jabaltaha wa a'udzubika min syarriha wa ma jabaltaha. Artinya ya apa iki, Mang? Ndi artine iki? Gak ono yo. Gak ono Gak nang kono. Untung aku nyiapno Google, Mang. Google. Oh iya. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kebaikan si perempuan iki. Dan kebaikan apa saja yang engkau berikan kepadanya dan aku berlindung dari keburukan si perempuan dan keburukan yang terhadap padanya. Dan di saat yang bersamaan ternyata ada doa juga dari istri. Ya. Ketika dia salaman sama suaminya yang baru selesai akad nikah. Jadi konsepnya akad nikah dalam Islam itu. Iki gini loh. Iki sing lanang moco. Sing wedok. Gak sing wedok amin-amin yo. Tapi sing wedok yo moco juga. Bacaannya adalah Allahumma inni as'aluka khairihi wa ma jabaltahu. Gahu ta? Khairahu wa ma jabaltahu wa a'udzubika min syarrihi wa ma syarrihu. Ono syarihu. Syarrihi wa ma jabaltahu. Ya, wa ma jabaltahu. Tahu. Ono kiriman tahu enak ya. Dan ini konsepnya kan gini kalau dari teks ini bahwa ketika akad nikah yang ada di frame meja pernikahan itu sebenarnya hanya suami, cowok dan walinya cewek serta penghulu dan saksi. Penghulu atau pencatat nikah. Yang harusnya menikahkan adalah walinya si cewek. Bapaknya atau kakaknya. Mas, Nah, jadi perempuan ada di kamar dikip ini. Iya, karena kan dia si ajnabi. Dia wong liya. Itu konsepnya yang dari naskah ini. Itu dan dalam Islam seperti itu. Tapi akeh konsep yang bersanding, Pak. Ya wis. Niatnya apik lah, pengeran Rahman Rahim ngono lho. Enggak salah. Sajane salah secara Islam. Secara konsep pernikahan enggak. Salah juga sih. Salah, iku gurun sak wis ditemokno. Dan hukumnya ketika seorang rajul ketemu ajnabi yo haram. Nguasno kan haram. Kan dia guru halal. Lah. Apa maneh wis duduk bersanding yo. Nah, konsepnya di sini adalah setelah akad nikah baru dipertemukanlah si suami yang baru akad nikah dengan istrinya. Dan langsung dilebokno kamar pengantin toh. Iya. Kalau sing di teks ini. Ya, naskah umumnya Islam kan gitu.
Ditemono di kamar untuk berdoa iku mang. Iya. Duduk langsung. Ya mosok langsung rek. Bene sih. Baris ngono ya apa. Ono tahapan iku mang lho ya. Iya. Nyekel dodo. Nyekel tangan dhisik. Oh iya nyekel tangan. Terus mari ngono Nyekel dodo. Duduk lambang OSIS. Iya, duduk. Wah. Kotor ini perlu dipel iki. Enggak lah, itu bukan kotor, normal. Iya. Aku gak bayangno ketika kita bahas kok ini, terus pikiran kita gak kemana-mana. Masalah loh, Pak. Iya sih. Ayo. Kita bahas tentang hubungan badan. Kita tentang jima. Terus kayaknya gak ngeledes pikirannya. Normal gak sih? Iya gak normal ya. Ya wis, kita Tapi kan melakukan gini, ada anggapan bareng banyak orang. Ketika kamu membicarakan ilmu, pikiranmu gak ngeledes loh. Tapi kan ini ngomong no sex education toh. Iya, enggak maksudnya sing ngeledes itu ketika kamu gak pikiranmu gak apa-apa ngeledes, tapi kelakuanmu. Tapi kelakuanmu ojo. Tolong. Mari ngomong ngene terus buka aplikasi ijo. WhatsApp. WhatsApp kan hijau balik. Ya, aku bahasnya aku duduk sing WhatsApp. Aku gak ngomong micet loh yo. Sing sekitar itu loh. Sing iso deteksi lokasi sekitar. Oh. Kau gak ngomong micet. Dan selanjutnya ada Nafisa Dorifah. Sebagian masyayikh pernah ditanya tentang berapakah banyaknya nikmat Allah di dunia itu. Lalu sebagian masyayikh menjawab nikmat Allah di dunia itu banyak sekali dan tak terhitung banyaknya. Dan Allah berfirman, kalau engkau menghitung nikmat Allah, maka engkau tidak akan dapat menghitungnya. Tetapi nikmat dunia yang paling agung teringkas dalam 3 perkara. Nikmatnya Allah kok boleh. Ayo ngebeki alam dunya. Iya nawi mato. Apapun yang kita terima itu nikmat. Karena kan kita nggak pernah waktu zaman dadi ruh, yo gak tahu gusti kula lahir. Gak tau njaluk, gak tau request. Kan moro-moro wis nang nggone weteng. Mari lahir. Terus yo wis rabi dan saat terusnya. Ya. Ada banyak nikmat di antaranya itu. Tapi ada 3. Mencium istri. Yang teringkas ini ya. Ya teringkas. Bersenggolan kulit dengan istri. Terus jima. Soalnya yang jima gak ada senggolan kulit itu masalah Pak, serius. Gak ada nyenggol. Dawar. Salah. Konsepnya apa sih? Jima gak ada nyentuh kulit. Iya. Iso ya? Kalau dipaksa iso. Dipaksa. Boten pareng nakal. Karena aku pernah di suatu waktu itu apa ya? Pondok Ramadan. Pondok Ramadan dan waktu itu guruku jelasno tentang zina. Dan dijelaskan kan, misalnya bersentuhan kulit aja itu gak sampai zina. Tapi ketika kasafah manjing, guru masuk. Oh iya. Manjing, ambek farji. Bersentuhan antara 2 kelamin. Dur, yo, njawil dur, udah gitu. Iku wis dihukumi zina. Dan si 2 orang ini harus mandi besar untuk menghilangkan hadas gede nih. Lah kan kayaknya jenenge bakat fasik yo. Jelas, ono mau halil iku. Pak, niki kan menawi wonten hijabe pripun? Mau halil. Yo, hijabnya apa? Nggih menawi ndamel kondom. Niku kan mboten jawil. Ono hijabe. Iya. Lho, yo engko paling kan nanggone neraka. Ya awakmu gak akan disiksa. Lah terus pripun? Dilepokno tong. Terus tong sing diobong, terus mau protes. Lho kat aku kok disiksa ya, sapa sing iso kono aku lho nyiksa tong. Oke. Emang banyak pertanyaan nakal. Ketika dulu ada teman cerita. Ini ada santri yang bakat fasik Yohan. Dia sering kali pergi ke lokalisasi. Oke. Memang dia sebelumnya rada biadab lah. Beradab 2, biadab. Lah, suatu ketika dia itu ke lokalisasi. Oke. Terus ya pesenlah dia.
pesen mbak-mbak. Tumbas. Dia akhirnya ketakoni karo koncone. Lho, kamu gak zina ta iku, Mang? Lho, zina ya apa sih wong aku gak kondom? Oh lah iya. Kan gak manjing. Oh iya, kan gak nemplek. Iya. Kan gak nemplek. Ya kan, ya ngerti kan. Iya. Kasusnya hampir podo iku, Mang. Iya. Tapi iku mang pertanyaan, iki pernyataan perbuatan lho. Iya. Dan kayak misalnya ngono iku gak oleh lo tumbas ngono iku. Dan kan biasanya ono beberapa orang sing pikiran ngeliat, aku lo gak niat tumbas. Niatku iku sedekah. Tak sedekah aku dienakno jadi ngono. Ya saat banyak orang-orang dengan pembenaran agama berkumpul, ruwetnya nang ngono. Lah, iku pembenaran atas sesuatu yang tidak benar. Iya. Dan kita, gak kroso pindah bab. Loh iya rek, pindah bab rek. Bab menerangkan mengatur cara jima yang islami. Ki kaifiah iki. Iya. Ngatur, Pak. Kalau diawur. Kudu diatur. Walaupun wong gak iso diatur, diawur biasanya. Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Asy-Syaikh Jalaluddin Abdurrahman Asyuyuti berkata dalam kitabnya Ar-Rahman Fit Tibbi wal Hikmah, ketahuilah bahwa jima tidak baik kecuali saat gemuruhnya syahwat disertai tersedianya mani yang cukup dalam tubuh. Di saat itu sebaiknya mani harus dikeluarkan seketika. Seperti halnya kotoran-kotoran dalam tubuh harus dikeluarkan dengan memakai urus-urus. Sebab mani yang seperti itu bila tidak dikeluarkan atau disalurkan maka terjadi bahaya yang besar dalam tubuh. Nek suwe gak nglakoni ngono. Ini disclaimer-nya untuk orang yang sudah menikah. Ya. Untuk yang udah menikah tolong. Sing durung ya wis percepatlah biarkan auto. Kok iya iso sih lewat auto sing wis metau penteng biasane. Turokno. Banyak obat yang bisa membantu itu. Contoh obat STM gitu loh. Cepet gak ada turu. Iya. Dan semoga bisa mimpi. Iya. Hanya semoga loh ya. Iya semoga kan. Kok diimpi-impino ya Allah. Angel. Anak pancingan ya bos. Kayak mau wancingan loh. Dan ini disclaimer-nya kudu ono loh ya. Karena misalnya keadaan kudu harap. Tapi wis mari bolak-balik. Kan biasanya gak metu apa-apa Zat. Jarine arek-arek. Aku kan gak tahu. Sing wis tahu. Iyo. Jarine sing wis tahu. Akan menerima baik curhatan. Jadi ini konsepnya adalah ketika udah lama, misalnya istri beberapa hari kan headnya ada yang panjang toh. Iya. 15 hari head. Dan itu mungkin si suami lagi sibuk-sibuknya. Terus kemarin lu suwe gak iku gak ditokno, metenteng iki wisan. Wes ndang ae. Nah iku ya sarane ndang. Timbangane loro. Iya. Dan tapi itu balik lagi nanti kita ngomong tentang kepuasan istri juga. Kan selama ini seringkali kepuasan istriku dilupakan. Iya, Dadi sing lanang wis mari metenteng dhek wis mari brol wis tinggal turu. Tinggal dolen sing sama kancane istri ngopi. levelnya 100%. Atau level di 70%. Menjelang ending kan kentang jadinya. Iya saakeun. Makanya kok ngono si suami harus pengertian lah. Harus jadi ada mari brol, ya wis lah. Ya anggapan rokokan Didi utawa sing nge-vape telung sedotan gasan maneh. Nah, cek rokokan. Iya. Jadi pasangannya yo cek tuntas pisan ngono lho. Iya. Jadi akhirnya tujuan dari seks itu ibadah pertama dan keduanya untuk rekreasional juga tercapai. Artinya kedua belah pihak merasa ada kepuasan sendiri masing-masing. Nek sebelah tok ya sakno, Pak. Sakno, engko lek misale dipuasno wong liya bludrek. Balik maneh. Mang digawe nyaman, saiki dipuasno. Ya kan biasanya ngono, lek nyaman tok gak puas lah ngapain? Karena itu sih sering kali banyak terjadi penyelewengan, perselingkuhan kan itu. Ketika biyen banyak wanita ngomong, yo kita itu harus realistis lah.
kita gak materialistis, kita realistis, kita butuh makan. Misale sing lanang mek nyukupi pangananmu tok. Tapi gak iso nyukupi syahwatmu, masalah. Ya. Itu sebabnya banyak tante-tante sing punya ingon-ingon gigolo. Iku nek wis kelas istilahnya udah berani bertindak ya. Iya. Nek beberapa orang itu gini, kejadian di beberapa rumah tangga itu sing wedok mau muring-muringan. Blow kan. Oh, karena hormonalnya tidak beres. Kentang itu mang lho. Iya, jengkel sih. Proses kentang kan ya mangkal toh. Iya. Kurang tok widi terus mau ditinggal. Tinggal turu. Iya. Dan dhek bukan tipikal orang sing ngeletes iso ngerabak awake dhewe. Nah, aku meneh ketakutan ketika kita masturbasi atau onani dengan semua dosanya iku kan wedi ya nglakoni. Dan si lanang gak iso memberikan misale kemaluanmu gak mampu wis kelemesen drijimu sob kan sih iso. Jadi jangan sampai kelasnya Ancol Jatim Park iku tutup gara-gara satu wahananya rusak. Satu wahana rusak terus mari ngono kabeh komplek tutup iku masalah. Dikasih kreativitas. Misalnya lanang ijen diperagakno. Ijen ngelebokno personel. Iya. Iku dosa. Tapi lek dipendakno bojone. Gak apa-apa, begitu pula ketika nggenmu wis gak mampu, kelemesan misale. Kon sik duwe tangan, sob. Selesaikan istrimu. Biar ketika bantu kalian dia. Iya, biar ketika dia tidur, kamu tidur ku bahagia. Iso mesem karo lah pas ojo sampai kan ngen kok gak iso es turu ae. Awakmu iku duduk orang sing lumpuh tolong. Ada anggota tubuh lain. Tanganmu pegel minimal bondo. Tuh kok dulinan. Pokoknya kamu itu membantu dia untuk biar beres ngono lho. Wah, ini lebih vulgar lagi bahasanya. Iya. Tempat yang tepat